Shalom Aleichem, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BBS, kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini, syarat bisa dengar suara Tuhan. Nah, saudara-saudara ya, banyak yang WA ke saya, Pak Pendeta, ya ini bukan memuji diri ya. Saya menyatakan apa yang mereka sampaikan saja ya. Kalau disebut menghibur diri boleh. Kan tiap hari saya dimaki-maki, jadi saya mau menghibur diri. Orang lain ngomong gini, Pak Pendeta, kami terkagum-kagum dengan Bapak. Bagaimana mungkin seorang Bapak 2 tahun bisa mengguncang Indonesia? Ya, saya tidak menemukan satupun apa yang Pak Pendeta Henry Tandianta sampaikan yang tidak alkitabiah. Saya tidak menemukan satupun. Tuh ya, nggak cuma satu orang yang ngomong gitu. Itu saya menghibur diri. Karena lebih banyak yang maki-maki daripada yang memuji ya. Ya, ya gitu ya. Jadi kok saya bisa? Karena saya mendengar suara Tuhan. Coba Anda pikir, bisa nggak? Seorang 2 tahun nih, seorang pendeta Henry Tandianta, baru 2 tahun bisa menayangkan 1.700 tayangan YouTube, membaptis 514 orang, 156 diantaranya dari non-Kristen, sisanya 358 dari Katolik dan Protestan. Ya, debat udah nggak kehitung. Ya, sekolah Alkitab muridnya sudah mencapai 850 selama 2 tahun ya. Anggota jemaat yaitu sudah mencapai 600-an ya. Ya. Terus apa lagi? Menerbitkan buku sudah 3. Terus apa lagi? Ya. Ya, silahkan Anda cek gitu. Mungkin nggak seorang pendeta Henry Tandianta bisa begitu? Nggak mungkin. Lah kok bisa? Karena saya mendengar suara Tuhan. Tak bocorin sekarang saudara ya. Ya, saya itu jadi Kristen kambing Tritunggal udah berapa puluh tahun. Mau nobatin satu orang aja nggak bisa loh. Saya jadi Kristen kambing ya toh, Kristen Tritunggal mungkin 35 tahun. Mau menobatkan satu orang saja nggak bisa. Lah saya 2 tahun bisa menobatkan 514 orang, 156 diantaranya dari non-Kristen. Tuh KTP-nya masih KTP non-Kristen, udah banyak yang bersaksi. Bisa nggak? Kok bisa? Bagaimana bisa? Karena saya mendengar suara Tuhan. Tuhan yang mana Pak Pendeta? Tuhan yang T-nya huruf besar. Saya mendengar suara Allah. Allah yang mana Pak Pendeta? Allah yang A-nya huruf besar, yaitu Yesus Kristus. Ya, bukan klaim. Nah, nanti tak ceritain. Tak ceritain ya. Syarat seseorang bisa mendengar suara Tuhan. Ya, saudara-saudara ya. Saya kan mantan Kristen kambing. Kristen kambing di atas rata-rata dulu saya, ya. Saya di atas rata-rata, nggak kayak Kristen kambing sekarang yang gelarnya berderet-deret, gelar tenda biru, gelar selimut, gelar tikar. Ya. Saya di atas rata-rata dulu, makanya saya berontak melulu kan di Tritunggal. Ya. Lalu pengajaran Allah Esa, paham Alkitab. Nah, itu dia. Ya. Terus selama 2 tahun seperti yang barusan saya ceritakan, ya. Bahkan tunjukkan satu saja pengajaran lewat yang sudah saya ajarkan ya, yang tidak alkitabiah, tunjukkan satu aja. Pak, itu menghitung kiamat dengan tepat. Anda bisa lebih valid dengan yang saya sampaikan enggak? Nggak bisa sih, Pak. Nah, ya udah nggak bisa. Itu karena saya dengar suara Tuhan. Makanya bisa ngitung kiamat kayak gitu, ya. Bagaimana bisa menghitung di surga nanti ada 40 miliar orang? Karena ada tayangan saya itu. Anda bisa membantah nggak? Bahkan semua pendeta Tritunggal, pendeta kambing yang gelarnya berderet-deret, tidak ada satupun yang berani debat dengan pendeta Henditan. Yang gelarnya DBS Ndobos, ya toh, maupun gelarnya doktor, ya toh. Doktor berderet-deret itu tadi, ya. Gelar selimut, gelar apa lagi? Gelar tikar ya toh, gelar tenda ya. Nggak ada yang berani debat. Ya.
Udah Pak, sekarang langsung ke intinya saja ya. Ya saudara ya. Ya saudara-saudara, sampaikan dengan lemah lembut ya. Tadi itu kan cuma pembukaan ya. Sekarang menyampaikan dengan lemah lembut. Bapak Ibu Saudara, ini syarat seseorang bisa dengar suara Tuhan. Saya sudah ngasih contoh bagaimana hanya dalam 2 tahun menyampaikan 1.700 tayangan YouTube, tidak ada satupun yang tidak alkitabiah. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dunia ini kalau tidak dengar suara Tuhan. Harus Allah yang benar. Syarat supaya bisa mendengar suara Tuhan, tentu saja Tuhan Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Syarat nomor 1, harus mutlak nyembah Yesus. Saya sudah bersaksikan tadi, 35 tahun jadi Tritunggal. Mampet terus ini pikiran ini, mampet, super mampet. Begitu percaya Yesus dan saya menolak menyembah Bapa, saya menolak Tritunggal, langsung dibuka ini pikiran. Ya, Lukas 24 ayat 45. Yesus yang membuka pikiranku mengerti kitab suci. Syarat utama supaya dengar suara Tuhan, ya harus menyembah Tuhan yang benar. Allah yang benar siapa? Allah yang benar Yesus Kristus. Ya, itu baru benar ya. Ya. Efeknya apa Saudara? Kalau kita menyembah Yesus, ya doa harus pada Yesus. Terus apa lagi? Baptisan harus dalam nama Yesus Kristus. Menyembah harus Yesus Kristus. Saya menolak menyembah Bapa. Tegas toh? Karena tegas inilah, maka khotbah yang bikin merah kuping tetap dicari orang. Ini pendeta Henry Tandianta ini tegas, super tegas. Dicari-cari kesalahannya dengan Alkitab. Mana yang nggak cocok? Kagak ada. Nggak ketemu satupun. Makanya pendeta-pendeta ogah debat sama pendeta Henry Tandianta karena dia cari-cari salahnya kagak ada. Ya, kok bisa saya mendengar suara Yesus Allah yang benar? Syarat pertama apa? Harus mutlak sembah Yesus. Pak, dengar suaranya gimana Pak? Ada 3. Satu adalah ketemu dengan malaikat, ya toh. Saya kan sudah 5 kali ketemu sama malaikat ya. Kadang-kadang menyampaikan sesuatu, ya, sesuatu sifatnya global, ya. Malaikat, ya. Terus kedua, melalui suara yang paling dalam, ya. Biasanya begini, Henry, ya Tuhan, saya sudah hafal ya. Itu sering sekali ya. Saya kalau ini Henry gitu, ya Tuhan silahkan berbicara. Saya sudah ngomong gitu malah nggak ngomong. Tuhan Yesus nggak ngomong Saudara. Pak, serius nih Pak, beneran kan saya penyembah Yesus. Nggak kayak pendeta kambing ngaku denger suara Tuhan, dia sendiri kagak nyembah Yesus. Waras itu. Mengklaim saya mendapat suara dari Tuhan, suruh ngusir corona, sikara lama raba-raba. Anda sendiri pendetanya kagak nyembah Yesus. Tuhan yang mana yang bersuara? Iblis yang bersuara. Ya. Tidak mungkin ya toh. Ya, lewat pendengaran yang dalam ya. Dalam itu Henry gitu ya. Silahkan Tuhan berbicara, saya diem. Nggak ngomong. Nanti ngomong-ngomong apa? Ya kira-kira 3-4 jam kemudian gitu. Ya, biasanya gabungan terus melalui hikmat. Salah satu contoh yang paling baru nih, yang paling baru ya. Mengapa Yesus tidak minta dipanggil Bapa? Siapa bisa jawab? Ratusan ribu pendeta di Indonesia, siapa bisa jawab? Mengapa Yesus tidak minta dipanggil Bapa? Padahal kan Yesus Bapa kekal. Ya. Beberapa hari bergumul melalui hikmat gitu. Suara nih. Henry, silahkan Tuhan Yesus sebagai Allah yang benar yang saya sembah, silahkan berbicara. Nggak bicara gitu. Tiba-tiba nanti nggak tahu bagaimana tiba-tiba aku Alfa Omega. Oh, itu dia. Jadi mengapa Yesus tidak minta dipanggil Bapa? Bapa yang kekal itulah Alfa Omega. Ya, itu jawabannya ternyata, dan itu benar ya. Yesus tidak ngomong aku Bapa yang kekal, nggak ngomong. Tapi dia ngomong Alfa Omega. Alfa Omega kan Bapa yang kekal dari dulu sampai selama-lamanya. Betul loh? Betul, ya.
Itu baru saya dapat itu. Kok bisa, Pak? Sementara di Indonesia ada ratusan ribu pendeta, gelarnya berderet-deret, gelar tikar, gelar tenda biru, gelar selimut. Nggak ada yang satu pun yang ngerti. Ada yang berani bantah? Ayo ketemu sama pendeta Henditan. Kenapa Yesus tidak minta dipanggil Bapa? Padahal dia Bapa yang kekal. Karena dia sudah ngomong, aku Alfa Omega. Alfa Omega itu Bapa yang kekal itu. Ya. Jadi syarat pertama supaya bisa mendengar suara Yesus adalah mutlak harus menyembah Yesus. Nomor 2, harus mau tunduk sesuai rancangan Allah saat kalian dipanggil. Aku ini mantan orang non-Kristen. Terus dipanggil, terus saya kesana kemari, termasuk disesatkan Tritunggal kambing, Kristen kambing. Lalu saya dapat panggilan Allah Esa, kembali ke Alkitab. Saya harus tunduk pada itu, meskipun dihujat, dicaci maki oleh pendeta-pendeta kambing, ya loh. Bagaimana saya seorang pendeta begitu berani? Ayo yang mau ini debat. Bagaimana bisa begitu? Karena saya mau tunduk pada panggilanku. Saudara-saudara, Anda pernah ngalamin nggak? Saya dipanggil menjadi Allah Esa, menjadi pemahaman Allah Esa, menolak Tritunggal, kembali ke Alkitab. Anda pernah menerima panggilan seperti saya nggak? Ratusan ribu pendeta di Indonesia, nggak ada. Cuman pendeta Henditan saja. Ya saya tunduk pada panggilan itu, Pak. Makanya saya sering dengar suara Tuhan. Ya toh? Begitu lihat ada pendeta yang sikara lama raba mengusir corona dalam nama Yesus, langsung ngerti saya. Cek aja. Gimana Tuhan Yesus? Aku harus jawab ini. Ya cek aja dia nyembah Yesus apa enggak. Bener. Udah digituin nggak berani apa-apa lagi. Sekarang nggak berani lagi pamer. Ya toh? Mengusir corona dengan sikara lama udah nggak berani lagi. Ya, langsung orang bilang, Bapak kan nggak nyembah Yesus. Bahasa apa itu? Bahasa roh siapa? Roh Yesus. Anda sendiri nggak nyembah Yesus, roh iblis itu. Ya. Jadi yang kedua adalah tunduk kepada rencana Allah saat panggilanmu. Dulu saya mau nobatin satu orang aja nggak bisa, tapi karena saya tunduk, ya toh, baptis sana ke Surabaya. Ya, padahal di Surabaya dimaki-maki sama orang Surabaya. Tak hadepin, ngabur semua. Debat sama saksi Yehova, debat 30 menit, ngabur. Ya toh? Ya, udah sering kan dulu debat sama Tritunggal juga ngabur, ya toh. Aneh bin ajaib, ya toh. Orang yang begitu menggebu-gebu marah sama saya, ketemu sama saya, mungkin melihat wajah saya ganteng, langsung tunduk. Tadinya mau nyerang, nggak tahunya malah enggak, saudara. Itu pernah saya alami, sering saya alami, saudara ya. Pendeta yang katanya mau nyerang pendeta Henditan, ayo debat. Begitu ketemu langsung Pak Pendeta, apa kabar? Mungkin karena kalah ganteng, ya, karisma ya. Mungkin dia melihat nggak tahu seperti apalah. Ya. Yang jelas kalah ganteng itu tadi. Bahasa Alkitab melihat wajahnya seperti malaikat langsung tunduk. Karena karisma ya. Ya, saya lihat dia aja, dia langsung tunduk gitu. Pendeta masih ngantongin rokok. Mau debat nih yang terakhir nih ya. Pendeta Tritunggal mau debat nih, rencananya mau debat. Pendeta ngantongin rokok. Pak ya ini, oh iya Pak, tapi mohon maaf ya, saya terpaksa mengelompokkan Bapak kambing. Marah nggak? Kenapa Pak? Masih ngerokok, masa pendeta ngerokok? Mengontrol diri aja nggak bisa dari nikotin. Gitu kok mau bicara Tuhan. Langsung ngabur dia. Oh iya Pak, nggak jadi deh. Langsung ngabur. Di bawah ngerokok dia. Pendeta itu kayak gitu tuh. Pendeta Tritunggal, pendeta kambing ya. Itu harus kedua, tunduk kepada rencana. Nah, apa panggilanmu? Kalau panggilanmu harus tunduk, ya. Tentu saja nomor 3 nih, syarat nomor 3. Harus berstandar firman tertulis, yaitu Alkitab. Tidak mungkin Anda itu, saya dapat panggilan, suruh menginjil Tritunggal, itu bukan panggilan dari Tuhan. Tritunggal nggak ada di Alkitab. Jadi panggilanmu harus sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 untuk mengajar ya, tulisan yang diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran.
apapun panggilanmu harus klop dengan Alkitab. Tidak mungkin. Aku disuruh, aku dapat panggilan suruh kesembuhan di jalanan, nggak mungkin. Kesembuhan jalanan itu pamer, gitu. Itu mau Yesus, bihil itu pamer, nggak mungkin. Alkitab nggak ada tulisan kayak gitu. Kalau toh Yesus menyembuhkan di jalan, nggak diskenarioin. Yesus lagi jalan, orang-orang memang sudah pada ngumpul, lalu Yesus menyembuhkan. Demikian pula rasul-rasul, ya. Jadi 3 syarat itu supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Nih, Pendeta Henry Sandianta sudah membuktikan, nggak cuman ngomong doang. Pikir, bagaimana mungkin seorang HTD 2 tahun mengguncang Indonesia. Mestinya Anda itu tanya, ini siapa ini pendeta ini? Dicari-cari kesalahannya nggak dapet. Jangan like and dislike. Ini pendeta lulusan mana ini? Sinode mana ini? Nah, ya. Nggak penting gitu. Aku juga nggak mengakui gelarmu. Kan gelarmu cuma gelar tikar, gelar tenda biru, gelar selimut, ya. Podo wae, Pak, ya. Ya, aku nggak mengakuin gelarmu. Jadi jangan dicari-cari gitu. Cek aja pengajarannya bener apa enggak. Ya. Bagaimana mungkin seorang Henry Tandianta kok bisa seperti ini? Itu karena saya mendengar suara Tuhan. Tuhan sopo? Tuhan yang benar, Tuhan Yesus. Sebab saya penyembah Yesus, menolak nyembah Bapa. Clear toh? Ayo pendeta, kambing berani nggak ngomong? Aku penyembah Yesus, menolak nyembah Bapa. Berani nggak? Ya, nggak ada yang berani. Ya, saya seturut panggilanku. Ya, memang panggilanku untuk Allah Esa kembali ke Alkitab. Ya terus, beritanya itu terus, nggak akan pernah berubah. Lalu saya harus ikut yang tertulis. Apapun yang akan saya sampaikan, di cross check dulu di Alkitab ada enggak. Ya, nggak boleh saya sembarangan aja. Ya, baik, padat, singkat, dan clear. Ya, segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.